Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ibn Baule Channel. Teman-teman, saya harap semua teman-teman dalam keadaan sehat-sehat selalu ya teman-teman. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit video dari saya, yaitu pembuatan dudukan atau kaki dari tangki hidrofor ya teman-teman. Ini dudukannya sudah keropos, sudah mau putus ya teman-teman, jadi harus saya ganti. Dan ini posisinya sangat sempit, berada di bawah ya teman-teman. Ini tangki hidrofor atau tangki supply air tawar di atas kapal ya teman-teman, dan kondisinya sudah seperti ini. Dan teman-teman, untuk penggantiannya saya sudah siapkan besi siku ya teman-teman. Ukuran besi siku ini 80 x 80 dengan ketebalan 12 mm ya teman-teman. Dan untuk pembuatan dudukan besi siku ini saya menggunakan LB52 untuk pengelasannya ya teman-teman, dengan diameter 3,2, dan ampere yang saya gunakan kali ini adalah 120 ampere ya teman-teman, karena ketebalannya 12 mili. Dan teman-teman harus ingat, ketika kita melakukan pengelasan, ketika kita melakukan pengerjaan welding, pastikan kita harus safety ya teman-teman. Jangan teledor ketika kita melakukan welding, karena pekerjaan ini sangat berisiko bagi diri kita sendiri ya teman-teman. Dan pastikan semua pekerjaan pengelasan media-media kerja yang kita gunakan itu harus dalam keadaan bersih. Kita harus dalam keadaan tidak ada kotoran, karat-karat dan selak atau terak ya teman-teman, agar supaya ketika kita melakukan welding, media kerja dan media penyatu bisa benar-benar menyatu ketika kita melakukan pengelasannya. Pekerjaan pengelasan ini kita harus benar-benar telaten, benar-benar teliti ya teman-teman, agar supaya kekuatan menyatukan media kerja ini benar-benar dijamin kualitasnya, agar supaya tidak terjadi retak, tidak terjadi undercut pada media kerja. Ketika terjadi undercut, maka kekuatan dari media kerja yang kita satukan itu tidak dijamin kualitasnya ya teman-teman. Dan pembuatan dudukannya sudah selesai ya teman-teman, dan kita harus membersihkan selak, terak yang melekat pada media kerja yang kita kerjakan. Dan dudukan dari tangki hidrofor ini, tangki air tawar kali ini sudah siap, sudah jadi ya teman-teman. Dan setelah itu kita harus pastikan ke posisi yang akan kita welding nanti, dudukannya ini sudah benar-benar tepat, sudah benar-benar pas ya teman-teman. Dan jangan sampai ada root gap yang berlebihan ya teman-teman. Maksimal root gap yang kita gunakan ketika melakukan pengelasan dudukan seperti ini kurang lebih 2 mm ya teman-teman, agar supaya tidak terlalu banyak untuk kita memfiller weldingnya. Yang pertama-tama kita harus membuat root face ya teman-teman. Root face kali ini saya menggunakan LB52 7016 ya teman-teman, dengan arus ampere 100 ampere ya teman-teman. Untuk pengelasan kali ini kita harus bertahap ya teman-teman. Pertama-tama kita membuat root face, setelah itu kita memfiller welding, setelah itu kita mengcapping welding. Untuk hot passnya saya tidak menggunakan, karena kali ini pengelasan untuk tangkinya agak kesusahan ya teman-teman. Kalau untuk root passnya kemungkinan sudah tidak digunakan lagi, itu tidak akan jadi masalah ya teman-teman. Jadi hanya root face, filler welding dan capping welding ya teman-teman. Sebenarnya kita harus menggunakan istilah yaitu hot pass ya, agar supaya terjadi penetrasi atau tembusan yang benar-benar menyatu
dan terisi dari media kerja yang akan kita satukan ya teman-teman. Tetapi di saat kita melakukan pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan teori-teori yang kita dapat ketika kita belajar tentang welding pengelasan ya teman-teman. Kita tetap paham dengan teori-teori yang kita dapat ya teman-teman, tetapi ketika kita melakukan pekerjaan, ketika kita sudah di lapangan, ada begitu banyak hal-hal, tantangan-tantangan yang kita akan temukan ya teman-teman. Jadi bagaimana cara agar supaya pekerjaan kita bisa selesai dengan baik dan bisa selesai dengan cepat, dan tentunya kualitas yang kita dapat itu benar-benar dijamin ya teman-teman. Jangan selalu juga kita selalu mengandalkan teori-teori, tetapi pada praktek di lapangan itu kita akan kesulitan, nanti kita juga akan terkendala dalam menyelesaikan suatu pekerjaan kita. Pekerjaan kali ini sungguh sangat sulit ya teman-teman, karena posisinya berada di bawah dan ini sangat sempit sekali ketika saya melakukan welding. Tetapi ketika kita melakukan pekerjaan itu dengan ikhlas dan ketika kita melakukan pekerjaan itu dengan sabar, otomatis semua pekerjaan itu akan selesai dan semua pekerjaan itu akan berjalan dengan lancar dan normal ya teman-teman. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan ikhlas dan sabar, dan hasil akhir yang kita dapat, kita sangat puas ya teman-teman, dan kita senang ketika melakukan hasil pekerjaan kita yang benar-benar baik ya teman-teman, dan maksimal. Dan proses kali ini adalah proses pengelasan bagian atasnya terlebih dahulu ya teman-teman, karena untuk bagian bawah tidak sangat kesulitan, karena bagian bawah menjadi pengelasan normal. Karena bagian atas ini sudah termasuk dengan overhead juga ya teman-teman, pengelasan atas kepala. Kalau untuk bagian bawah pengelasan normal ya teman-teman, karena pengelasan di bawah tangan atau downhand position ya teman-teman. Dan setelah itu lanjut pada filler welding dan juga capping welding. Dan kali ini saya sudah menggunakan elektroda atau kawat las LB52U 7018 dengan arus ampere 105 ampere ya teman-teman. Saya ketika melakukan pengelasan, saya lebih senangnya arus ampere yang lebih besar ya teman-teman, agar supaya media kerja itu benar-benar menyatu. Dan tentunya kecepatan tangan kita harus kita maksimalkan dan harus kita kondisikan, kita jaga ya teman-teman, agar supaya tidak terjadi undercut atau terjadi gehol atau bolong pada media kerja yang akan kita satukan teman-teman. Dan kali ini sudah proses filler welding dan capping welding. Setelah itu bagian atas sudah cukup dan sudah selesai bagi saya. Ketika sudah filler welding dan capping welding sudah maksimal ya teman-teman, menyatukan media kerja yaitu tangki dan dudukannya ini. Pekerjaan kali ini sangat-sangat melelahkan ya teman-teman, karena situasi dan kondisinya berada di bawah. Saya agak kesulitan dalam weldingnya ya teman-teman. Terkadang saya istirahat dan juga setelah itu saya lanjut lagi. Dan bagian atas sudah selesai saya filler welding dan capping welding ya teman-teman. Dan kali ini saya akan mewelding, saya akan mengelas pada bagian kaki bagian bawah ya teman-teman. Sebelumnya kita harus stick ya teman-teman, agar supaya tidak bergeser walaupun di atas sudah kita welding. Dan kali ini sudah kita take dan akan lanjut pada filler welding pengisian ya teman-teman, pada pengelasan normal, pengelasan dasar di bawah tangan, yaitu downhand position ya teman-teman. Pengelasan ini sangat gampang, bagi pemula juga ini sangat gampang ya teman-teman, karena ini adalah pengelasan dasar. Saya juga hanya menggunakan filler welding, setelah itu capping welding. Bagi saya kedua
pengelasan itu sudah benar-benar kokoh ya teman-teman. Dan hasil akhir dari pengelasan tadi bagian atas seperti ini ya teman-teman. Bagi saya pekerjaan kali ini sudah maksimal, dan saya juga sudah puas dengan hasil pekerjaan saya, walaupun pekerjaan itu sangat-sangat sempit ya teman-teman, tetapi semua bisa berjalan dengan baik dan lancar ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Dudukan dari tangki air tawar yang sudah rusak, sudah keropos, diganti dengan yang baru ya teman-teman. Untuk kondisi awalnya seperti ini ya teman-teman, dia sudah keropos, sudah hancur, dan saya perbaiki dengan mengganti yang baru. Dudukannya seperti ini ya teman-teman. Baik teman-teman, ini juga menjadi akhir video saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video saya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya mohon agar dukungannya jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya teman-teman. Jika ini bermanfaat, jangan lupa di share dan aktifkan loncengnya agar supaya ada video-video terbaru dari saya teman-teman bisa tahu, dan notifikasinya teman-teman bisa tahu kalau ada video-video dari saya. Baik teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kembali, dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.